Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ulangan 18 ayat yang ke-15. Tertulis demikian: Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada Musa, Allah telah menyatakan pewahyuan bahwa akan datang seorang Mesias yang harus didengarkan dan ditaati. Nubuatan tentang kedatangan Sang Mesias atau Juru Selamat disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Dan sepanjang tahun-tahun kehidupan sejarah bangsa ini, mereka menantikan Sang Mesias yang dijanjikan itu. Sebagian kecil dari bangsa Israel saat ini masih menunggu sampai sekarang, tanpa menyadari bahwa Mesias sudah datang 2024 tahun yang lalu. Sebagian orang lagi menganggap bahwa pribadi yang dijanjikan Allah melalui Musa menunjuk kepada pribadi yang lain yang bukan Yesus Kristus. Tapi ayat ini, saudara, tidak menunjuk kepada yang lain selain daripada pribadi Kristus Yesus, karena Dialah Sang Juru Selamat, Tuhan penebus manusia. Dalam Ulangan 18 ayat 15 ini dikatakan, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Dari ayat nubuatan ini dapat dimengerti bahwa Sang Mesias yang dijanjikan Tuhan adalah pribadi yang memiliki kesamaan dengan Musa. Jelas dikatakan di sini, kata-kata sama seperti aku. Artinya, Musa oleh pewahyuan Roh Kudus menyatakan bahwa Mesias yang akan datang itu mempunyai kesamaan dengan dirinya. Dan Mesias yang dijanjikan Allah ini tidak lain adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Mesias, Dia adalah Tuhan, Juru Selamat yang berkuasa untuk menebus dan menyelamatkan, serta memberikan kehidupan kekal kepada kita manusia. Ada begitu banyak persamaan antara Musa dengan pribadi Yesus Kristus. Persamaan itu diantaranya adalah, yang pertama, Musa adalah keturunan Israel. Yesus juga dilahirkan dari garis keturunan Israel. Yang kedua, ketika Musa masih bayi, terjadi pembunuhan bayi-bayi Israel atas perintah Raja Mesir, yaitu Firaun. Dan demikian juga sama, ketika Tuhan Yesus dalam keadaannya masih bayi, terjadi pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem atas perintah Raja Herodes. Yang ketiga, Musa tinggal di Mesir sebelum akhirnya keluar dari sana. Dan Yesus pun ketika masih kecil dibawa ke Mesir oleh Yusuf dan Maria untuk menghindari Herodes, lalu ia keluar dari sana. Yang keempat, Musa tinggal di padang gurun selama 40 tahun sebelum ia masuk dalam pelayanan. Tuhan Yesus pun demikian, ia berpuasa di padang gurun selama 40 hari sebelum ia memulai pelayanannya. Yang kelima, Musa mengadakan banyak mujizat yang ajaib. Hal ini sama dengan Tuhan Yesus yang juga mengadakan banyak tanda dan mujizat yang spektakuler yang tidak dapat dilakukan manusia, yang menunjukkan kemesiasan dan keilahiannya. Yang keenam, Musa mempersembahkan korban Paskah, dan Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya di atas kayu salib sebagai korban Paskah yang sebenarnya. Yang ketujuh, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan Tuhan Yesus memimpin kita semua manusia keluar dari perbudakan dosa dan iblis menuju kepada sorga yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, pribadi yang dijanjikan Allah kepada Musa sebagai Mesias dan Juru Selamat tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus, pribadi Allah sendiri yang jadi manusia untuk berkorban bagi kita. Tidak ada pribadi lain yang memiliki kesamaan dengan Musa selain Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dengarkanlah Dia, percayalah kepada Tuhan Yesus agar kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Kalau ada di antara saudara yang saat ini
belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara dan percayalah kepadanya, agar saudara selamat dan beroleh hidup yang kekal. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan dengan talenta saudara, dan setialah kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti siapa pribadi juru selamat yang telah dijanjikan oleh Engkau sendiri kepada Musa. Engkaulah ya Tuhan Yesus Kristus, pribadi itu, Tuhan juru selamat kami, Mesias kami yang hidup. Kami bersyukur karena Tuhan sungguh sangat baik. Engkau mau datang, berkorban bagi kami, menyelamatkan kami, dan menganugerahkan kami hidup yang kekal. Ajar kami untuk selalu menghargai-Mu, menghormati pengorbanan-Mu, dan hidup dengar-dengaran, taat pada setiap kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, supaya kami jadi pemenang-pemenang. Kami juga berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menyatakan kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.